ataukah sepanjang meridian. Apakah K yang sama dengan 1 ataukah hanya yang sama dengan 1. Tetapi tidak mungkin di sembarang arah, karena sembarang arah nilainya akan sama dengan K kuadrat kosinus kuadrat alfa ditambah H kuadrat sinus kuadrat alfa. Itu M kuadratnya ya. Nah, sementara alfa adalah asimut geodetis, jadi tergantung dari arahnya. Jadi dia hanya boleh maksimum, ya kan? Ya, itu cuma hanya boleh di meridian ataupun paralel. Nah, K yang sama dengan 1 ya itu bisa tidak harus bisa tidak harus maksimum karena bisa juga lebih. Tapi ingat, hanya sekitar 1,0000 sekian. Ya, jadi ini hanya saya menunjukkan kepada kalian bahwa inilah contoh jenis proyeksi peta yang faktor skalanya sepanjang paralel itu sama dengan 1. Saya tak jawab Bu Nurila ini. Ya. Kemudian perhatikan ini nomor 5. Ini menjawab pertanyaan tadi ya. Menjawab pertanyaan saya tadi. Proyeksi Poreder itu istilah latinnya disebut sebagai proyeksi polikonik. Ya, coba Anda searching sekarang kalau itu di internet. Proyeksi polikonik mesti ada. Ya. Dan nanti kalau Anda cari lagi di klasifikasi proyeksi jenis-jenis proyeksi peta di ArcGIS, ya di QGIS, itu nanti yang muncul adalah proyeksi polikonik. Jadi itu identik dengan proyeksi polieder dari kata-kata poli dan konik. Poli itu banyak, konik itu adalah kerucut. Paham ya? Halo? Nah, kemudian dia juga disebut juga sebagai polisuperficial. Jadi dia termasuk klasifikasi proyeksi peta yang disebut sebagai polisuperficial. Masih ingat tadi kan? Berdasarkan posisi bidang proyeksi terhadap bola bumi sebenarnya ada 2, yaitu memotong, ya kan, sekan, atau menyinggung tangan. Nah, polisuperficial dimasukkan ke di situ. Spekulasi sebetulnya bukan, ya. Tapi beberapa buku menyebutkan di situ. Nah, disinilah kenapa saya nggak setuju kalau polisuperficial itu dimasukkan sebagai klasifikasi yang kedua, tipe yang ketiga ya, berdasarkan posisinya. Karena kita harus tahu dulu apa definisi polisuperficial. Perhatikan, ya. Polisuperficial berbeda dengan polikonik. Ini dulu yang kalian harus tahu itu di sini ya. Jadi mumpung yang mengajar itu suhunya suhu proyeksi peta ya. Jadi menurut saya itu sudah dipakai di STPN, sudah dipakai di UPN ya. Saya nggak tahu lagi di Universitas mana yang menggunakan buku saya. Mungkin sudah di Kalimantan juga dipakai, mungkin di Sumatera ITERA juga sudah dipakai ya. Karena beberapa mahasiswa saya ya, dosen-dosen di sana ada mantan mahasiswa saya. Ya, ini supaya tidak kamu salah. Kamu di geodesi sing ngajar Pak Roma Dewi. Ya, yang membuat bukunya. Ya, jadi sekali lagi, polikonik berbeda dengan polisuperficial. Kalau polikonik identik dengan polieder yin. Halo, dengar ya. Polikonik itu sama dengan polieder yin. Ya, tapi polisuperficial bukan polieder. Dia hanya sifat daripada polieder itu sebagai polisuperficial. Karena sebetulnya polisuperficial tidak hanya polieder saja. Nanti ketika kamu belajar di UTM, belajar di M3, ya, itu sebetulnya juga polisuperficial meskipun tidak disebutkan secara spesifik, ya. Nah, apa itu sebetulnya polisuperficial? Nah, proyeksi polisuperficial adalah, perhatikan di dalam definisi klasifikasi proyeksi peta sudah saya sebutkan. Proyeksi polisuperficial ada suatu jenis proyeksi yang menggunakan banyak bidang proyeksi. Kan hanya beri sampai di situ toh. Dicek lagi. Ya, silakan dicek lagi pada saat saya membahas tentang klasifikasi proyeksi peta yang kedua. Proyeksi polisuperficial ada suatu jenis proyeksi yang menggunakan banyak bidang proyeksi, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau hanya dikatakan menggunakan banyak bidang proyeksi, berarti saya bisa menggunakan kerucut. Saya bisa menggunakan bidang data. Saya bisa menggunakan silinder. Itu kalau cuma berhenti di situ. Maka ada lanjutannya. Ya, menggunakan banyak bidang proyeksi dengan karakteristik yang harus sama. Nah, ini dia.
Ya, jadi nanti besaran dasar Gauss-nya semuanya akan sama semua. Ya, jadi meskipun banyak bidang proyeksi, tetapi dengan garis yang sama. Artinya apa? Model ini. Yuk kita lihat gambarnya. Ya, kita lihat gambarnya. Ya, ini ada bidang proyeksi kerucut A1. Ada bidang proyeksi kerucut A2. Ada bidang proyeksi kerucut A3. Semuanya karakternya sama. Apa? Yaitu semuanya berimpit normal, sumbu simetrinya, ya, berimpit sumbu rotasi bumi, dan semuanya disinggungkan pada paralel. Itu maka baru dikatakan, oh bahwa jenis proyeksi ini adalah jenis proyeksi polysuperficial. Jadi nanti kalau katakanlah ada sama-sama menggunakan kerucut, sama-sama bidang kerucutnya, tetapi kalau yang satu disinggungkan, kerucut yang kedua dipotongkan, ya itu juga tidak boleh disebut sebagai polysuperficial. Paham ya? Halo? Jadi meskipun menggunakan kerucut yang sama, ya bidang proyeksinya sama-sama kerucut, tetapi kalau yang satu disinggungkan, yang satu dipotongkan, ya itu bukan polysuperficial. Yang satu berimpit, yang satu tegak lurus, sumbu simetrinya maksudnya normal, yang satu lagi transversal, juga bukan proyeksi polysuperficial. Paham ya? Ini tak ajari dewi loh ya. Ya, jadi yang menjelaskan Pak Romat sendiri yang ngajar. Ya. Dah ya, silakan ditulis sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang. Pertanyaannya, ya, boleh tidak salah satu bidang proyeksi tersebut menyinggung bola bumi di ekuator? Nah, sekarang sebelum menjawab ini, coba dijawab lewat chat. Coba dijawab dulu lewat chat. Ya, Anda sudah tak ajari geometri diferensial. Ya, ketika itu kita menggunakan model buminya adalah bola. Ya, paham ya? Masih ingat? Ya, ketika saya mengajar segitiga bola. Ya, pertanyaannya adalah apakah ekuator? Ya, pertanyaannya, apakah ekuator itu boleh disebut sebagai paralel atau tidak? Jawabannya coba iya atau tidak. Yuk dijawab lewat chat. Apakah ekuator juga merupakan lingkaran paralel? Nah, gitu aja, sederhana. Apakah ekuator itu juga merupakan lingkaran paralel? Ayo, kita tunggu jawabannya iya apa tidak. Loh, kok lama mikirnya? Halo? Sebelum menjawab nomor 6, pertanyaan saya adalah apakah ekuator juga merupakan suatu paralel? Ayo. Wah, males ya kelas A ini. Siva? Nih, Fatih sudah menjawab. Setahu saya iya. Ya jawabannya cuma iya atau tidak, gak usah dikasih, gak usah dikasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Fatih dikasih alasan. Saya nggak butuh alasan. Jawabannya cuma iya atau tidak. Ada yang jawab iya, Rusdi Wastu mengatakan iya. Ada yang tidak setuju? Ini yang lainnya loh, ini ada berapa anak nih? 62, 61 sekarang. Iya, Luis Fernando mengatakan iya. Setuju ya? Kembali lagi, kita ingat lagi, kembali lagi, muter lagi ke geometri diferensial. Nggak masalah, meskipun kita menggunakan bola. Masih ingat nggak kamu? Apa itu ekuator? Ya, paling enak kan bola kan? Ekuator adalah hasil perpotongan bidang datar dengan bola bumi yang tegak lurus sumbu rotasi bumi dan melalui pusat bumi. Ya, pusat bola maksudnya. Ya, perpotongan antara bidang datar dengan bola bumi yang melalui pusat bumi tegak lurus sumbu rotasi bumi. Ya. Nah, karena melalui pusat bumi, maka hasil perpotongannya pasti merupakan lingkaran besar. Masih ingat ini kita ngomong bola loh ya, bukan ngomong elip loh ya. Kita ngomong bola dulu. Betul ya? Halo? Ini saya selalu mengulang dulu ya, mengulang dulu saya kaitkan dengan mata kelas sebelumnya. Ya, satu-satunya lingkaran besar yang bisa dibuat di mana hasil perpotongan lingkaran besar tersebut dengan bidang datar dengan bola bumi ya, itu tegak lurus sumbu rotasi. Lalu ada lingkaran-lingkaran lain yang sejajar dengan ekuator. Tetapi dia bukan lingkaran besar. Dia adalah lingkaran kecil. Kenapa? Karena tidak melalui pusat bola. Apa namanya? Paralel. Ya, jadi ekuator itu juga paralel.
Ya, jadi jangan lupa ya. Tetapi kalau meridian itu banyak. Ya, jadi kalau lingkaran besar yang disebut sebagai meridian yang melalui kutub utara, kutub selatan bumi, ya kan? Itu pasti memotongnya melalui pusat bumi. Ya, melalui juga kutub utara, kutub selatan itu banyak banget ada lingkaran meridian. Itu juga merupakan lingkaran besar kalau itu pada bulan. Nah, kalau Anda sudah paham ya bahwa ekuator juga merupakan salah satu dari paralel, ya. Berapa tuh lintangnya? Coba jangan-jangan Anda nggak tahu. Nanti kalau ada soal diketahui posisi satu titik di ekuator. Pak, lintangnya berapa, Pak? Waduh, ya. Lintangnya berapa? Berapa lintang di ekuator? Halo? 0, 0 ya. Jangan lupa 0 derajat ya. Cuma jangan dihitung 0. Jangan lupa dengan apa? Satuan. Syukur-syukur dijawab lengkap. 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Wah, luar biasa ini. Ya, cukup ya. Ya cukup, nggak usah dikasih menit. Ya. Tapi lebih. Ya, orang geodesi, oh ya Pak, kami kan orang geodesi. Satu hati. Super ngengel. Dijawab 0 derajat, 0 menit, 0,00 detik. Waduh, lengkap sekali ya. Ya, saya senang kalau dijawab seperti itu. Oke ya. Nah, pertanyaan sekarang lanjutkan nomor 6. Kalau ekuator merupakan salah satu paralel, ya, boleh tidak salah satu bidang proyek tersebut menyinggung bola bumi di ekuator? Yuk dijawab dulu, ya apa tidak? Tadi dikatakan bahwa di mana bidang proyeksi boleh menyinggung bola bumi? Jawabannya adalah pada paralel. Ya, yang disebut bisa pada tengah, bisa pada standar. Nah, apa keistimewaannya? Sepanjang paralel standar tersebut diproyeksikan secara ekuidistan. Faktor skala K sama dengan 1. Nah, pertanyaannya, kalau ekuator juga merupakan paralel, boleh tidak bidang proyeksi tersebut menyinggung di ekuator? Yuk, kenapa demikiannya nggak usah diperhatikan dulu. Yuk dijawab lagi lewat chat. Kun buka apa mikrofonnya juga nggak mau sih. Ya dijawab itu, ya Pak, ya tidak Pak, gitu loh. Kan enak loh. Suimen. Halo, boleh tidak? Ayo dijawab lewat chat. Tuh, ini waktu kelas B ini. Kelas A ini juga nanti hampir mirip dengan kelas B, pada pendiam semua nih. Capek dong saya. Jangan-jangan udah pada ngantuk. Anda sudah sangat istimewa sekali ya, diperkenankan pulang. Ya, bisa sambil tiduran di rumah, layeh-layeh sambil menunggu buka. Ini yuk dijawab itu loh. Boleh tidak yuk? Kalau ekuator juga merupakan salah satu paralel, boleh tidak dia menyinggung di ekuator? Halo, jawabannya gimana? Yuk, jawabnya ya apa tidak, kok susah yuk. Saya belum ada yang menjawab ini, coba. Dari 60 mahasiswa 59 yang hadir ini, Mbak Nuri sudah keluar belum ya? Ya, kok nggak ada yang jawab nih loh, heran saya. Halo, boleh tidak? Boleh. Ya, makasih ya. Boleh. Tapi Louis mengatakan tidak. Nah, beda pendapat. Louis mengatakan tidak, Rusdi mengatakan boleh. Yuk, yang lain gimana? Yuk, saya didukung lagi nih. Jawaban saya, kalau jawaban dua orang berbeda ya saya harus didukung nih. Mana yang mendukung Louis, mana yang mendukung Rusdi? Siapa yang mendukung Indonesia nanti? Kayak lagi nanti. Ya, nanti ya. Jam berapa nanti Indonesia lawan Bahrain? Keok lagi nanti. Janganlah, kalau keok lagi ya kebangetan. Pecat saja pelatihnya. Halo? Ayo yang lainnya ini 62 ya, 61 mahasiswa kok cuma 2 yang jawab, itu pun berbeda pendapat. Salah nggak apa-apa kok, isnisin lah ya. Ya pendapatmu gimana? Sambil Anda melogika ya, pakai logika. Wah, Nabila ngomong tidak. Nida ngomong tidak juga. Mana yang benar coba? Mana yang benar? Oke, kita pakai logika ya. Kita pakai logika. Kita lihat lagi gambar. Diktat. Anda lihat lagi kembali ke diktat saya. Ya, inilah gambar geometri kerucut. Ya, yang menyinggung A3 ini menyinggung ya di sini ya di paralel ini. Kemudian A2 menyinggung lagi di paralel ini dan seterusnya. Saya Anda perhatikan. Ekuator itu kan membelah bumi
ya, apakah itu bola bumi, apakah itu elipsoid bumi, itu kan belahan bumi utara sama dengan belahan bumi selatan. Jadi betul-betul tepat membelah di tengah-tengah, ya, betul tepat membelah di tengah. Nah, bisa nggak kerucut itu menyinggung di situ? Nah, coba Anda gambarkan. Ya, gampang saja. Coba Anda gambarkan. Bisa nggak kerucut disinggungkan pada posisi ekuator, di mana ekuator itu membelah bumi sama besar, utara dan selatan. Nah, coba Anda membayangkan, dulu waktu Anda jadi mahasiswa baru, ya, waktu apa itu orientasi kampus, ya, Anda pernah pakai caping atau enggak? Anda justru pindah pakai caping toh. Caping itu kan bentuknya seperti kerucut ya, memang kerucut, caping itu kerucut ya. Caping itu kerucut. Nah, ibaratnya sekarang mohon maaf nih ya, kepala Anda itu bola. Ya, kepala Anda itu bola. Ya, ya, kepala Anda itu bola ya, anggaplah bola bundar ya, di poro tengah ya, di poro tengah itu kan bahasa Indonesia apa ya? Dibagi tengah-tengah. Nah, kira-kira bisa nggak kerucut itu kamu singgungkan, kamu pakai kerucut itu disinggungkan pada tengah-tengahnya itu? Bisa nggak? Nah, ini Rusdi sudah menjawab tidak ya. Jadi Rusdi sudah ya, tidak bisa ya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kok tidak bisa? Halo, sekarang mana jawab? Benar, tidak bisa ya. Jadi jawabannya tidak bisa. Sekarang pertanyaan, kenapa kok tidak bisa? Yuk, pakai logika yuk. Sudah saya terangkan tadi ya. Ibaratnya Anda pakai caping, capingnya disinggungkan di tepat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah muka kita itu. Ya. Bisa enggak? Ya, nggak bisa membayangkan toh? Tidak bisa memang karena tidak akan terbentuk geometri kerucut. Ya, sisi-sisi kerucut ini ya, sisi-sisi kerucut kiri dan kanan ini berarti kan ya sisi kerucut kiri dan kanan ini kalau disinggungkan pada ekuator, maka dia akan menghasilkan sisi-sisi yang sejajar. Ya, sehingga tidak akan pernah bertemu sisi kiri dan sisi kanan. Paham ya? Kalau kerucut kan bertemu kan, sisi kiri sisi kanan akan bertemu di ujungnya ini loh. Tuh. Nah, ini kalau di STPN ditanyakan, di UPN ditanyakan juga nggak akan tahu tuh mereka. Ya, paham ya? Jadi, kalau disinggungkan pada kerucut, disinggungkan pada ekuator, tidak akan terbentuk geometri kerucut. Karena sisi kiri dan sisi kanan kerucut tidak akan bertemu di ujungnya. Ya, dia pasti akan sejajar. Malah yang terbentuk adalah apa? Silinder. Nanti di Mercator. Ya, nanti di Mercator. Kita akan membacakan Mercator setelah UTS. Ya, dengan saya lagi ya, dengan saya. Pokoknya kelas ini setia dengan saya aja lah. Ya, paham ya? Jadi kalau disinggungkan malah menjadi silinder. Jadi tidak bisa disinggungkan di ekuator. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak disinggungkan pada sembarang paralel meskipun dia bukan ekuator? Jawabannya gimana? Bolehkah disinggungkan pada sembarang paralel meskipun bukan ekuator? Ingat, paralel adalah tempat kedudukan titik-titik yang apanya yang sama? Lintangnya sama, lintangnya konstan. Itulah paralel. Nah, pertanyaannya, boleh nggak disinggungkan misalkan pada paralel 5 derajat 1 menit 2 detik? Misalkan. Bisa nggak? Boleh tidak? Maka ini pertanyaan yang keenam. Bila mana bidang-bidang proyeksi tersebut boleh menyinggung bola bumi? Maka pertanyaan saya ganti saja. Bisa tidak? Ya kan? Bidang kerucut tadi disinggungkan pada sembarang paralel meskipun bukan ekuator. Kalau ekuator sudah nggak boleh. Ya, karena tidak akan terjadi kerucut itu nanti. Yuk, jawabannya gimana? Jawabannya gampang sekali. Sudah ada jawabannya di sini. Mana? Nomor 3 ini loh. Duh, nomor 3 ini. Ya, jawabannya tidak boleh. Karena kerucut tersebut hanya boleh menyinggung bola bumi setiap bintang 10 menit, 30 menit, dan 50 menit. Kenapa kok bisa plus minus? Karena nanti kerucutnya bisa ke arah selatan. Ini kebetulan gambarnya cuma di utara ya. Ya, nanti kalau paralelnya di sebelah selatan sini, nanti arahnya ke sana ya paralel ya. Karena ini kerucutnya ke bawah perucutnya. Jadi kerucutnya ke bawah nanti. Disinggungkan di sini.
Ya, sehingga di sini ada tanda plus minus. Anda menjawabnya ini jangan plus minus ya. Berikan lintang utara atau lintang selatan. Ya, paham ya? Anda perhatikan. Boleh enggak sekarang pertanyaannya? Ya, boleh enggak? Yuk, perhatikan. Boleh enggak disinggungkan pada paralel dengan lintang 90 derajat 10 menit? Boleh enggak? Ini pertanyaan gampang loh ini. Yuk dijawab yuk. Di chat kalau nggak mau jawab. Boleh tidak menyinggung pada lintang 90 derajat 10 menit? Langsung Rustin menjawab. Halo? Mana Rus? Kalau udah jawab Rus? Oh, Luis tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak, Luis? Karena tidak ada ya lintang yang lebih besar dari 90 derajat. Tuh jebakan Batman ya. Itu hati-hati itu. Ya. Bahkan 90 derajat 1 detik pun nggak ada. Ingat ya, lintang maksimal hanya 90 derajat. Sudah kamu kerjain tugasmu di rumus dasar ellipsoid. Ya. Jadi tidak boleh ada lintang yang lebih besar dari 90 derajat. Ya. Paham ya? Jadi tidak bisa. Pertanyaan berikutnya, boleh enggak ya kerucut tersebut atau proyeksi Polleder kerucutnya menyinggung pada lintang 6 derajat 10 menit 30 detik. Boleh enggak? Ini untuk saya hanya supaya Anda betul-betul paham apa yang dimaksud dengan menyinggung bola bumi setiap lintang plus minus 10, 30, dan 50 menit. Boleh enggak? 6 derajat, 10 menit, 30 detik, lintang selatan. Halo? Halo, mana jawabannya? Kesuwen ya. Kesuwen sudah ada 16-11 ini. Ini Anda soalnya pada Jan, nggak mau yang jawab ya cuma itu saja. Jawabannya juga tidak boleh ya. Karena ini menitnya bulat, 10 menit tidak ada pakai koma. Perhatikan ya, menitnya nggak ada koma. 10 menit, 30 menit. Jadi tidak ada fraksi detik. Ya, jadi kalau 6 derajat 10 menitnya iya. Tapi begitu ada 30 detik, itu yang nggak boleh. Berarti kan 10 menit, 5 menit. Ya kan, 10,5 menit nggak boleh. Harus bulat. 10 menit, 30 menit, dan 50 menit. Itulah yang gambar berikutnya disebut dengan nantinya, ini loh. Nah, seolah-olah bumi ini dibagi menjadi jalur-jalur yang dibatasi oleh 2 garis paralel dengan beda lintang 20 menit. Jadi setiap jalur ini, jadi tempat menyinggungnya ya, tempat menyinggungnya sama dengan 1, saya gambarkan di tengah, maka dinamakan dengan paralel tengah. Ya, loh kenapa Pak? Ya, karena letaknya di tengah. Setiap jalur, ya, seolah-olah ya sebuah kerucut itu akan membuat bumi itu dibagi menjadi jalur-jalur selebar 20 menit. Setiap jalur selebar 20 menit diproyeksikan pada kerucut sendiri-sendiri. Ya, dengan tetap tempat persinggungannya adalah pada paralel tengah setiap jalur. Jadi setiap jalur itu pasti memiliki paralel tengah. Ya, di mana dia merupakan tempat persinggungan kerucut terhadap bola bumi. Wes apa ya? Apa ya? Mal ya, sehingga kalau ditanya ada berapa banyak jalur? Ya banyak banget. Ya, banyak banget. Nanti di Indonesia kita bahas minggu depan. Ya, di Indonesia ada berapa jalur nanti? Ya, Anda bisa menjawab ya, Indonesia itu ada berapa jalur? Ya, Indonesia di seluruh wilayah Indonesia ya, termasuk lautan lah. Ya, termasuk lautan ketika itu diproyeksikan pada pada proyeksi Polleder ini ada berapa jalur? Ada berapa buah kerucut? Ya, ini jawabannya nanti Anda bisa menjawab. Jalur selebar 20 menit itu diproyeksikan pada sebuah kerucut. Nah, tentu saja jalur selebar 20 menit itu kan mengelilingi bumi. Keliling bumi ada 360 derajat 2pi. Ya, keliling bumi itu kan 2pi kan, keliling bumi itu ya, karena dia merupakan suatu lingkaran atau elip kan 2pi, 360 derajat. Tentu saja masih luas banget ya, karena lebar 20 menit kok mengelilingi bumi. Ya, ibaratnya kalau perut kita itu bumi disabui. Ya, memang lebar sabu kecil. Ya, lebar sabu itu berapa senti sih? Paling 5 senti toh. Tapi kan dia mengelilingi bumi. Nah, sehingga di sini ya untuk mengurangi distorsi, maka jalur selebar 20 menit itu dibagi lagi menjadi ukuran 20 menit
kali 20 menit. Ya, menjadi kotak-kotak ini. Inilah yang disebut sebagai 1 lembar bagian derajat 1 LPD. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak boleh diinggriskan menurut saya. Ya, karena memang ini tidak diketemui di di negara-negara lain. Jadi keistimewaan proyeksi ini dipakai di Indonesia ya disebut dengan LPD, LPD saja. Kalau mau diinggriskan jadinya aneh kan? 1 lembar bagian derajat. What is in the English? Degree, the part degree of metan. Ya biarin saja. Ya, Budi pun juga biarin aja Bu, disingkat sebagai LPD nggak apa-apa, itu istilah memang proyeksi peta. Tetapi kalau istilah bahasa Inggrisnya bahasa Belandanya ada, yaitu blood. Loh, kenapa Pak demikian Pak? Ya karena yang mungkin orang Belanda. Ya, jadi proyeksi politik itu adalah peninggalan zaman Belanda. Ya. B L A A D, blood. Silakan itu dilihat ya di daftar pustaka, ya di daftar pustaka saya baik di diktat itu saya pakai ada buku judulnya adalah bahasa Belanda. Ya, saya diberi buku ini oleh almarhum Pak Prapto, guru saya dulu. Ya, mungkin ada nggak kenal, ya, tapi mungkin ada yang kos di Pogung tahu siapa dibeli Pak Prapto itu, dosen geodesi juga, udah pensiun, bahkan sudah dibulut ya, sudah almarhum. Itu ada dosen saya dan saya dikasih buku itu, titip Pak Rahmat, ini buku kartografi proyeksi peta tapi dalam bahasa Belanda. Kalau Pak Rahmat nggak tahu ya saya juga nggak tahu bahasanya. Dia juga bilang gitu, tapi bisa dilihat teorinya. Di situ ada. Ya, jadi istilahnya 1 LPD ini dalam bahasa Belanda adalah blood. Ya, jadi namun ada nomor LPD, ada disebut juga sebagai nomor blood. Oke ya. Halo? Paham ya? Jadi sekali lagi 1 jalur selebar 20 menit itu dibagi-bagi lagi menjadi 1 lembar bagian derajat yang berukuran 20 menit. Nah, sekarang barulah kita melihat ini. Nah, setiap LPD ini memiliki sistem koordinat sendiri-sendiri. Anda perhatikan ini ya. Kenapa kok seolah-olah kok sisi utara lebih pendek daripada sisi selatan? Sebenarnya tidak harus ekstrim seperti ini. Ini kondisi ekstrim saja ya. Karena apa? Karena kerucunan mengarah ke utara. Ya, sementara yang lintang selatan kerucunya meruncing di selatan sehingga seolah-olah proyeksi paralel pada sebelah selatan itu lebih pendek kepada proyeksi paralel pada yang sebelah utara. Ya, tapi sebetulnya tidak harus seperti ini menggambarnya. Jadi boleh saja kotak juga boleh. Ya, atau ukurannya adalah 20 menit dan 20 menit. Jadi ada beda lintang 20 menit dan ada beda bujur juga 20 menit. Ingat loh ya, 20 menit kali 20 menit. Kalau 1 derajat bola setara dengan 6.400, maka 20 menit kali 20 menit bisa Anda hitung sendiri. Ya, itu PR. Ya, itu PR nanti. Kita hanya sampai jam berapa ya? Kita hanya sampai jam 15 lebih 20, 5 menit lagi. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan. Sebagai sumbu X-nya, ya, sumbu X peta politer ya, sebagai sumbu X peta politer adalah proyeksi daripada paralel tengah. Ingat ya, proyeksi daripada paralel tengah. Nih, setiap paralel tengah itu memiliki lintang. Ingat, paralel adalah tempat kedudukan titik-titik yang lintangnya konstan. Nah, notasinya adalah pinol. Bacanya bagaimana pinol itu? Baca pinol itu adalah lintang pusat LPD. The center of LPD. Ya, the latitude of the center of LPD. Ya, saya ulangi, the latitude of the center of LPD itu sebagai pusat lintang LPD, 1 lembar bagian derajat. Ya, itu kaitannya masih dengan sumbu X. Nah, sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya ya sedemikian rupa sehingga dia membelah 1 LPD ini tepat di tengah. Ya, 1 LPD ini. Maka ya, sumbu Y ini pasti merupakan proyeksi dari lambda 0. The longitude of the center of LPD. Ya, jadi bujur pusat lembar bagian derajat. Ya, jadi kalau sumbu X itu terkait dengan V0, sumbu Y terkait dengan lambda 0. Ya, V0 dan lambda 0 adalah koordinat geodetis. Perhatikan ya, the geodetis coordinate of the center of LPD. Ya, jadi pusat koordinat lintang bujur itu akan koordinat geodetis dari pusat LPD. Ya. Nah,
Sekali lagi, karena setiap lembar LBD, satu LBD itu memiliki sistem koordinat gini dengan sumbu X yang ada pada tengah, sumbu Y-nya disebut sebagai meridian tengah, maka titik 0,0-nya ya perpotongan antara X dan Y. Artinya apa? Setiap LBD memiliki koordinat 0,0 sendiri-sendiri. Ya, jadi meskipun ini LBD-nya berbeda, yang ini sebelah utara, yang ini sebelah selatan, ya, tetapi memiliki persamaan apa? Semuanya memiliki koordinat 0,0 di titik O ini. Ya, jadi dia akan mengenal di sebelah barat ya sumbu Y pasti absisnya minus. Ya, ini pun juga sama. Ini pun juga sama. LBD ini meskipun dia dari lintang selatan juga sama. Di sebelah barat sumbu Y, maka pasti absisnya atau nilai X-nya akan minus. Sementara nanti kalau di sebelah selatan sumbu X, ya sebelah selatan sumbu X, maka ordinatnya Y-nya pasti akan minus. Kondisi ini akan bisa ditemui di setiap LBD. Tetapi, perhatikan, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah nilai lintang bujurnya, karena lintang bujur bersifat universal. Itu ya. Jadi Anda jangan bingung. Anda kadang-kadang itu tidak memperhatikan itu loh. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang sistem koordinat petanya, itu bisa sama. Jadi kalau Anda memiliki koordinat peta 500, min 1000, ya X-nya 500 meter, Y-nya min 1000 meter, peta posisi ya, itu bisa terdapat di sembarang LBD. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti kalau diberikan koordinat peta posisi X-nya 500, Y-nya min 1000, itu mesti pertanyaannya masih kurang. Ya, karena apa? Karena itu bisa terletak di LBD manapun juga. Nah, pasti nanti akan dikasih tahu LBD nomor berapa. Ya, kenapa? Karena nanti Anda harus bisa mengidentifikasikan titik itu berada pada suatu LBD yang V0-nya berapa, lambda-nya berapa. Pasti nanti lintang bujurnya akan berbeda ketika sudah dikasih nomor lembar bagian derajatnya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Sudah tepat, saya tidak korupsi ya. Tadi mulai jam 15.35, selesainya jam 16 lebih 20 menit. Oke, saya akhiri. Nanti silakan dibaca sendiri ya untuk persiapan hari Kamis. Hari Kamis ya, hari Kamis pagi ya, itu adalah tentang sistem penomoran lembar bagian derajat dan apa? Sistem pembagian lembar bagian derajat. Ini yang akan keluar besok di UTS. Ya, nah ini sampai di sini. Jadi materi UTS itu sampai di sini. Ya, bagaimana cara Anda membagi ya dan memberikan nomor LBD ini mulai dari skala 1 banding 100.000 sampai ke skala yang paling besar yaitu 5.000. Jadi skala yang paling kecil itu adalah 100.000 yang tadi berukuran 20 menit kan 20 menit. Silakan dibaca ya untuk hari Kamis UTS sampai di sini dan UTS-nya nanti saya berikan close book. Ya, jadi UTS-nya close book ya. Jangan lupa itu. Ya, nanti akan saya ceritakan kemudian ya. Nanti kalau kelihatannya close book kemarin saya putuskan close book kalau masalah. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Belajar ya, belajar. Dibaca.